Udah, ceritain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa di seputar kita, podcast Pocakra RRI Loksmawe. Jumpa lagi kita. Kali ini kita kehadiran spesial dari TNI Angkatan Darat, yaitu Komandan Korem 011 Lila Wangsa. Beliau sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Masih Bang. Alhamdulillah sehat ya. Sehat Bang. Iya, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Beliau akan memberikan informasi tentang bagaimana kesempatan mungkin putra-putra daerah Aceh. Saya akan langsung bertanya bagaimana kesempatan untuk putra dan putri juga. Putra Aceh untuk bisa menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Ya, silakan Komandan. Terima kasih Bang Antoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Infantri Ali Imran, Komandan Korem 011 Lila Wangsa. Pagi hari ini saya hadir di podcast seputar kita RRI Loksmawe untuk memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat Aceh, terutama di wilayah kerja jajaran saya, Korem 011 Lila Wangsa, dari mulai PD, PD Jaya, Biren, Aceh Utara, Loksmawe, Aceh Timur, Langsa, Tamiang, Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Saat ini kami TNI AD sedang membuka pendaftaran penerimaan calon-calon bintara dan tamtama, Pak. Di mana seperti kita ketahui bersama, program Bapak Presiden Republik Indonesia adalah membentuk satuan-satuan zona teritorial pembangunan. Jadi batalion ini ke depan akan titik fokus pada pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Oh gitu. Dan kita membutuhkan banyak personel Pak. Kebetulan sekarang dibuka untuk leveling bintara dan tantama di Aceh. Kita harapkan putra-putra Aceh itu banyak masuk untuk mengisi pos-pos ini, satuan-satuan ini. Karena kenapa kita berharap banyak putra Aceh? Karena yang mengerti karakteristik adat, budaya dan agama ya putra-putra daerah. Jadi bukan hanya menjaga keamanan kondisi pertahanan saja, tapi juga untuk bisa memenuhi kebutuhan sektor pangan begitu. Betul, karena salah satu inti dari pertahanan negara itu ada di pangan. Ya kok kita situasi negara perang, darurat, gimana kita mau berperang kalau kita lapar. Makanya kok di slogan kami ada tuh namanya logistik itu bisa menentukan jalannya perang. Itu Pak. Syarat-syaratnya apa aja? Kalau syarat untuk masuk sebagai seorang prajurit TNI AD, saya kira secara umum mayoritas sudah mengerti Pak ya, sudah tahu. Ada dari mulai administrasi, ya, administrasinya kelayakan dari ijazah segala macam. Kemudian ada kesehatan, ada jasmani, ada psikologi, terus nanti ada mental ideologi. Tinggi badan terutama ya? Itu di bidang kesehatan. Kalau untuk administrasi yang sekarang ini ada kelonggaran. Jika dulu batas masuk prajurit TNI AD itu minimal 161 ya. Untuk tamtama? Semua leveling. Semua level. Tapi sekarang untuk tamtama bisa 158 bisa Pak. Oh 158. 158 cm. Dari? Sebelumnya 161. 161. Tapi kalau untuk bintara tetap 163. 163 ya. 163 ya. Oke. Kemudian usia dulu 18 sampai 22. Sekarang dari mulai 17 tahun 10 bulan paling muda sampai 24 tahun yang batas umur maksimal untuk masuk. 17 tahun berarti tamat SMP? SMP bisa. SMP bisa. Ya. Juga sekarang SMA yang persamaan paket C juga udah bisa. Kita terima. Oh paket? Iya gitu Pak. Kemudian usia tadi itu berlaku saat pembukaan pendidikan Pak ya. Dia buat dibuka misalnya dibuka tanggal 1 Oktober. Ya. Batas pemuda 17 tahun 10 bulan, di bawah itu nggak bisa. Nggak bisa lagi. Mus 17 tahun 9 bulan 29 hari ya nggak bisa. Nggak bisa. Ya itu.
kemudian yang bersangkutan tidak ada catatan kriminal yang dikeluarkan oleh kepolisian SKCK ya. SKCK. Memiliki kartu BPJS atau kartu Indonesia Sehat yang aktif, lalu tidak kehilangan hak untuk menjadi prajurit ya, berdasarkan keputusan pengadilan. Demikian Pak. Seperti itu ya. Ya, kalau banyaknya berapa ini yang dibutuhkan? Secara kuota itu belum ditentukan, tapi kita akan terima sebanyak-banyaknya. Karena satu Yon TP itu kita butuh 1.190 personil. Itu. Lalu untuk level Bintara ada untuk wanita juga, kuat kita terima. Lalu mereka bersedia ditempatkan atau ikatan masa dinas 10 tahun di penempatan pertama. Ini juga harus dipahami oleh calon-calon ya, nanti kalau lulus ya ditempatkan di situ. Oh, ditempatkan di mana saja? Iya. Nggak harus di Aceh? Kalau putra Aceh kita prioritaskan di Aceh. Gitu Tapi ya. yang maksudnya secara ini kan kita TNI ini kan siap di mana saja. Ya. Artinya ini dibuka untuk komunitas masyarakat Aceh atau juga umum? Ini umum Pak. Umum. Tapi wilayah di teritorial? Di Kodam IM ini kan yang pendaftar domisili Aceh. Standar muda ya. Ya orang Aceh di mana ya, yang lahir besar di sini itu dianggap orang Aceh itu. Ya sudah memiliki karakteristik. Dengan identitas KTP? KTP betul. Kemudian kalau untuk Bintara itu ada persyaratan nilai ya, beda dengan Tamtama. Bintara itu kalau raport yang dilihat tuh bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika. Kalau dia lulusan tahun 2020 tuh minimal 65 nilainya di raportnya. Kalau 2021 sampai 2022 68. Ya. Kalau 2023 sampai sekarang 70. Itu untuk Bintara. Kalau Tamtama tidak ada. Oh, kalau untuk Bintara itu ada nggak spesialis misalnya kan karena di Aceh ini kan terkenal dengan syariat Islam. Ya. Ya kan pendidikannya juga banyak di daya-daya. Betul. Yang hafal Al-Qur'an, hafiz. Nah, itu ada kelonggaran nggak untuk persyaratannya? Ini yang dibuka adalah Catam dan Caba umum, bukan yang spesiasi ya. Dulu ada yang Bintara Hafiz Al-Quran, ada yang atlet, tapi kalau ini umum Pak. Umum ya. Kalau itu nanti ke depan ada lagi, ya gitu. program itu. Sekarang umum. Umum Ya. Ya. Syarat-syarat ini mungkin Komandan kesehatannya? Kalau kesehatan yang pertama yang tadi kita ukur tinggi badan ya. Ya. Yang 158 Tamtama, Bintara 163. Terus kalau di kita itu kan ada proporsional Pak. Jadi ada namanya underweight, ada overweight. Nanti ada standarnya tinggi badan. Terus secara dalam itu kita udah tahu bersama ya tidak boleh ada varises, amandel, polip, itu THT ya. Gigi nggak boleh berlubang. Kemudian mata ada minusnya itu berapa batasnya itu. Terus ada kesehatan paru, saraf, kulit ya, termasuk bedah dan jantung. Bagaimana kita tahu, oh Pak saya kan sehat. Ya bagi masyarakat yang akan mendaftar, kita di sini ada Kesrem Pak di Luxmawe. Ya. Silakan konsul, check up. Apa yang kurang nanti bisa diobati. Bisa diobati. Lalu seperti nanti ada cek lab tuh seperti kolesterol, HIV, sifilis, ya, asam urat, itu banyak ya, malaria, penyakit dalam lainnya. Mungkin bertanya kenapa Pak sampai dicek sedalam begitu? Karena ini kita menerima prajurit TNI dengan program pendidikan dan latihan yang berat. Kalau dia tidak sehat saat masuk, kasihan di pendidikan. Ya, pendidikan kita kan resikonya tinggi. Dan diharapkan ke depan prajurit-prajurit ini sehat jasmani dan rohani untuk bisa digunakan untuk pertahanan negara. Kemudian Komandan, ini kan sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa kalau namanya masuk TNI, Polri itu
ada kedekatan, ada money politik. Nah, itu seperti apa itu penjelasannya? Baik Pak ya, memang banyak di luar tuh, wah bayar. Tapi ini saya buktikan sendiri. Anak saya Pak, saya seorang danrem. Ya. Anak saya kemarin tes akademi militer tidak lulus karena overweight. Ya sudah saya diam saja. Ya. Memang gak lulus, mau gimana lagi. Persyaratannya nggak cukup. Dari itu saja, dari itu bidang apa, kesehatan tuh ya. Tinggi sama berat. Dia hitung jadi memang anak saya tuh mungkin karena anak danrem gendut dia enak makan. Jadi tidak lulus. Kok orang bilang wah bisa Pak Danrem. Lo bisa nasi? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya nggak lulus saja. Ya memang tuh kegagalan saya membina anak saya. Ya. Dan kita juga harus melihat anak ini memang betul-betul ingin masuk apa tidak. Jangan dipaksa. Karena ada orang tua yang memaksa. Atau anaknya udah ngebet, akhirnya berusaha mencoba lobby-lobby. Laporkan ke kami siapa oknumnya. Oh, Pak ada di Korem nih Pak, dia bilang atau di Kodim bisa nih sekian. Laporkan ke saya, nanti saya kasih nomor pengaduan. Artinya ini semua gratis. Gratis, tidak ada pungut biaya. Apalagi sekarang dari mulai Panglima TNI, Bapak Kasat, selama beliau memberi pengarahan ke kami, masalah ini menjadi konsen utama. Ya, kita akan mendidik penerus-penerus kita yang berkualitas dan qualified, bukan hasil bayar-bayar. Sehat jasmani, rohani dan qualified. Walaupun memang kita menginginkan agar putra daerah itu banyak, tapi kalau tidak memenuhi syarat ya susah Pak. Tadi ada perlu saya tambahkan, seperti di jasmani, dia udah sehat. Nanti ada tes fisik. Karena kita masuk tentara. Artinya harus latihan. Contoh lari harus 12 menit itu minimal 2.800. Minimal ya. Kemudian pull up harus 15. Ya, sit up harus 45, push up 45. Ada lari angka 8. Terus harus bisa berenang. Ya. Harus bisa berenang. Ya masa tentara nggak bisa berenang kan lucu. Gimana nanti kalau banjir nolong orang? Ya kan? Nah, sekarang masa pendaftarannya kapan dibuka dan sampai kapan? Sekarang artinya sudah validasi online ya. Sudah. Saya juga ini daftarannya dari mulai koda-koda sebagai panda. Kalau Caba itu dari 22 Oktober sampai 8 November. Itu gelombang 2. Kalau Catam setelah itu ya 9 November sampai 6 Desember. Setelah Bintara. Jadi mungkin bagi adik-adik yang nggak lulus Caba mungkin memang tidak memenuhi syarat bisa daftar ke Tamtama. Jadi kita Bintara dulu baru Tamtama. Masih ada waktu ya? Ada waktu. Untuk latihan tadi, untuk fisik ya? Begini Bang, saya dulu masuk Akabri tahun 97 tamat SMA. Jadi persiapan saya sejak SMP saya itu. Memang saya pingin masuk Taruna. Jadi latihan-latihan sendiri, lari sendiri. Terus kita kan nanya sama abang Leting yang masuk itu kan apa dites. Jadi nggak bisa kita besok tes, baru hari latihan, nggak bisa. Harus disiapin. Harus disiapkan jauh hari. Harus. Itu jadi pendengar Pocakra ya, bagi pemuda yang ingin mencalonkan diri ya menjadi anggota TNI harus dipersiapkan ya, dipersiapkan seperti komandan tadi udah bercerita tahun-tahun dari minimal setahun sebelumnya itu. Tahun sebelumnya harus ini kita kan di Kodim-Kodim dan Korem kita buka seperti bimbel ya, terutama untuk fisik. Untuk fisik. Silakan ya. Nanti dilatih ada pelatih dari Jas Korem, dilatih larinya. Dilatih renangnya. Kalau renang tuh harus yang gaya dada. Kalau nyoba sace gaya canggu. Gaya canggu. Itu renang. Dilatih. Nggak bisa yang saya bilang tadi. Wah tidurnya jadi nggak bisa. Itu latihan fisik. Kemudian latihan akademik misalnya untuk tes segala macam itu ada di mana itu? Kalau latihan akademik yang dites kan materinya ya kayak matematika, bahasa Inggris. Itu kan soal-soal seperti umum. Ikut les ya? Kalau selama ini memang banyak ya di luar saya lihat orang buka-buka bimbel ya. Itu silakan. Tapi bukan itu bocoran soal ya. Silakan mungkin yang ikut bimbel di luar.
Tapi kalau untuk Bintara Tamtama yang kita utamakan ya itu materinya. Ada nanti mental ideologi ada itu. Mental ideologi. Pertanyaan seputar wawasan kebangsaan. Ya, wawasan kebangsaan. Pancasila, Undang-Undang 45. Dan sebagainya. Nanti ada psikologi, bisa nanti dibimbelkan, diajarkan. Tapi kan kalau seperti psikologi sebenarnya tergantung orangnya. Ya. Ya kan, orangnya bisa jawab ya jawab. Ya. Karena itu yang jawaban yang menurut orang psikologi ada yang diharapkan standarnya segini. Kalau saya nggak bisa menjelaskan juga ya Pak ya. Ya, Komandan, kalau dulu kan sarjana hanya untuk perwira nih. Ya. Ya kan? Nah, kalau sekarang peluang sarjana ada di Bintara? Kalau di Bintara sebenarnya tidak ada masalah ya. Mau tes Selagi sarjana. usianya Selagi usianya belum lewat 24. 24. Iya. Jadi sarjana dia mau ikut Bintara juga boleh. Ada. Ada anggota saya dulu dia udah kuliah. Tapi D3 ya. Ikut Bintara ada. Ikut Bintara ada, ya. Ada, udah kuliah dia. Tapi Artinya, sebaiknya kalau sarjana apalagi dia sekarang dengan program ketahanan pangan. Ya. Sarjana pertanian, peternakan, kelautan, dokter, ya, teknik, itu kita harapkan dia masuk di PAPK. Nah, nanti mereka akan jadi komandan-komandan peleton di Batalion Teritorial Pembangunan. Itu Pak. Memang itu tujuannya. Tujuannya begitu Pak. Baik, terima kasih Komandan ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi untuk calon-calon. Closing statement saya, intinya tes TNI tidak ada bayar, tidak ada rekom, tidak ada backing. Saya berani menjamin. Gratis. Gratis. Kalau ada silakan dilaporkan. Ya, nanti ada nomor HP kasih intel saya tuh. Pengaduan ya. Siapa oknumnya, sebut namanya. Kalau tahu pangkatnya lebih bagus, kita akan cari dan tangkap. Itu yang untuk sekarang atau yang terdahulu juga? Terdahulu silakan dilaporkan kalau ada. Kalau ada ya. Karena ini jadi titik fokus dari pimpinan di atas. Ya. Jadi nggak ada lagi bayar. Kalau kita udah bayar masuk ini, berarti generasi dihasilkan bagaimana? Ya. Betul Pak ya? Mentalnya mental berbayar. Tidak ada. Ya contoh yang saya contohkan tadi. Saya seorang danrem saya, anak saya nggak lulus tes akabri ya. Ya emang nggak lulus. Mau gimana lagi? Nggak bisa saya paksa ya. Artinya tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Ya. Dan itu jadi suatu koreksi buat saya juga. Berarti saya kurang membina anak saya ini. Kok saya seorang, ya basic saya dari baret merah, masa membina anak saya sendiri nggak bisa. Ya, itu kelemahan saya. Ya. Mungkin cita-citanya bukan ke situ. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Baik, terima kasih Komandan. Ya, terima kasih Bang. Ya. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada pendengar kita ya di seputar podcast RRI Loksmawe ini bisa mengetahui dan bisa mempersiapkan untuk bisa mendaftar menjadi calon-calon perwira dari TNI maupun Bintara dan Tamtama begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ceritain aja.